Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Martama Adi Sudara, absen 8 dari Tadris Fisika 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tren penggunaan media. Saat ini kita sudah berada di tahun 2022, artinya sudah sekitar 50 tahun internet hadir membantu aktivitas kehidupan manusia. Banyak hal yang telah berubah dikarenakan kehadiran internet. Perubahan terjadi di berbagai bidang, yaitu antara lain di bidang sosial, bidang politik, bidang budaya, dan juga bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini terdapat 10 tren yang akan terjadi pada pembelajaran, yaitu diantara lain e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik adalah pelatihan pembelajaran atau pendidikan yang diberikan secara online melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Hal-hal yang harus dipersiapkan agar dapat melakukan e-learning adalah yang pertama itu ada internet, kemudian mengembangkan multimedia, peralatan, dan learning management system. Keuntungan penggunaan e-learning adalah guru dan siswa tidak harus berada di satu tempat secara bersamaan dan waktu yang sangat fleksibel. Kemudian yang kedua, video assistant learning atau pembelajaran berbasis video. Ini merupakan strategi dalam pendekatan dalam pembelajaran menggunakan video, baik itu berhubungan dengan pendidikan atau konseptual. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, kemampuan kognitif, dan keahlian sosial emosional. Dengan menggunakan video, maka materi pelajaran dapat dibuat dengan menjadi menarik dengan adanya gambar dan suara. Video sangat menarik akan dapat membantu siswa termotivasi dan lebih cepat memahami suatu konsep. Kemudian yang ketiga ada blockchain teknologi atau biasa disebut juga distributed ledger teknologi, adalah suatu sistem yang dapat membuat orang-orang memiliki akses untuk merubah data yang telah dibagikan. Sebagai contoh sederhananya yaitu adalah menggunakan Google Dokumen untuk membuat sebuah naskah. Naskah yang dibuat terdapat atau dapat diedit oleh banyak orang pada waktu yang sama. Proses pembuatan naskah tersebut tentu dapat menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan pembuatan naskah secara manual yang harus dicetak terlebih dahulu, kemudian diedit lagi, lalu dicetak lagi. Banyak hal atau contoh dari pembuatan sesuatu secara kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang keempat itu big data atau penyimpanan yang besar menjadi suatu tuntutan dari masyarakat saat ini. Hal ini merupakan dampak dari semakin banyaknya pengguna internet dan meningkatnya kegunaan komputer, HP, dan alat digital lainnya. Jika sebelumnya penyimpanan data dilakukan menggunakan alat seperti flash disk, memory card yang hanya memiliki kapasitas 5-100 GB, saat ini kita dapat menggunakan penyimpanan di Google Cloud atau penyimpanan awan yang memiliki kapasitas hingga 1 TB bahkan unlimited. Kemudian yang kelima, artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, adalah cabang dari ilmu komputer yang luas berkaitan dengan pembuatan mesin pintar yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sebagai contohnya, kecerdasan buatan yang paling sering kali dipakai adalah ketika menggunakan Google Map yang dapat mengukur jarak dan waktu antara suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keenam itu learning analysis atau analisa pembelajaran, adalah pengukuran, pengumpulan analisa, dan pelaporan data tentang peserta didik dan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk memahami dan mengoptimalkan proses pembelajaran serta lingkungan sekolah. Dengan menggunakan berbagai informasi yang ada di sekolah seperti karakter siswa, cara guru mengajar, kualitas materi pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah, dan lain-lain. Analisis ini dilakukan untuk dapat menentukan langkah selanjutnya agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Lalu yang ketujuh, gamification, adalah pembuatan elemen game ke dalam kegiatan bukan game.
Game merupakan hal yang dapat menarik perhatian seseorang, baik anak-anak bahkan sampai dewasa suka dengan game. Karena itu, banyak produk game yang dibuat untuk meningkatkan motivasi seseorang baik yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, industri, dan lain-lain. Saat ini banyak materi pelajaran yang sudah dibuat dalam bentuk game. Hal ini dilakukan agar siswa dapat dengan mudah mengerti konsep dari materi yang diajarkan oleh seseorang guru. 8. Augmented reality dan virtual reality adalah teknologi digital yang dapat menghubungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Dengan memanfaatkan AR atau VR, maka proses pembelajaran akan menyenangkan karena siswa dapat melihat sesuatu yang abstrak dan dapat mengunjungi suatu tempat. Contohnya yaitu dengan menggunakan IR, maka siswa dapat melihat tengkorak atau bagian tubuh lainnya secara langsung menggunakan handphone. Contoh lainnya yaitu menggunakan VR, siswa dapat berkunjung ke suatu tempat sambil melihat lingkungan sekitarnya. Kemudian STEM atau Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang menggunakan sains, teknologi, engineering, the art, matematik sebagai acuan untuk membimbing siswa memiliki rasa ingin tahu, menyampaikan pendapat, dan berpikir kritis. Dengan menerapkan pendidikan STEM, maka siswa akan belajar secara konseptual dan holistik karena siswa diajak untuk berpikir dan menghubungkan antara konsep sains, teknologi, engineering, the art, dan mathematics terhadap suatu materi yang sedang dipelajari. Hal ini dapat memperluas pengetahuan siswa dan membuat suatu materi menjadi mudah dipahami. Kemudian social media in learning. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada seperti blog, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya akan dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik. Banyak guru dan dosen yang sudah memanfaatkan media sosial sebagai proses pembelajaran, baik memberikan materi atau menjadi tugas yang harus dikerjakan atau memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Nah, 10 hal di atas merupakan tren teknologi pembelajaran di tahun ini. Dengan berkembangnya teknologi, maka menjadi keuntungan bagi dunia pendidikan karena dapat mempermudah proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kompetisi siswa dalam menguasai suatu kompetensi. Suatu proses pembelajaran di dalam kelas pun dapat berkembang mengikuti tren teknologi pendidikan agar memotivasi siswa meningkatkan dan kualitas lulusan siswa pun juga ikut meningkat. Demikian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.